Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardimas Nata Putra, SPD dari SMP IT Ikhlas Cendekia Lahat. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Sumatera Selatan. Kali ini saya akan membuat koneksi antar materi modul 1.2, yaitu kaitan antara modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Setelah menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2, saya akan membuat model refleksi 4F untuk menuliskan hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Model refleksi 4F maksudnya adalah facts, feelings, findings, and future. Model refleksi 4. Yang pertama adalah facts atau peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah dan kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah momen penting dalam modul 1.1 yang saya pelajari adalah ketika saya memahami bahwa menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, proses pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang sudah ada pada diri murid. Tugas guru hanyalah menuntun kodrat yang sudah ada tersebut. Kemudian, berdasarkan tujuan pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, momen penting atau menantang dari modul 1.2 yang saya pelajari adalah ketika saya memahami terdapat 5 nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. 5 nilai tersebut adalah 1. Berpihak pada murid, 2. Mandiri, 3. Kolaboratif, 4. Inovatif, 5. Reflektif. 5 nilai yang dimiliki oleh guru penggerak tersebut untuk menunjang peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Adapun kaitan modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami bahwa materi modul 1.1 menguatkan dasar-dasar pendidikan yang harus dipahami oleh guru. Guru harus memiliki pemahaman bahwa tugas guru hanyalah menuntun kodrat yang ada pada anak. Dalam menuntun, seorang guru haruslah mengamalkan 3 semboyan pendidikan, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tut wuri handayani. Jika dasar-dasar tersebut telah dipahami dan menjadi sumber kekuatan yang timbul dari dalam diri seorang guru penggerak, maka selanjutnya guru perlu memiliki nilai-nilai tersebut dan harus tertanam kuat untuk melaksanakan berbagai peran sebagai guru penggerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, refleksi berdasarkan feelings atau perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan terbangun dari tidur panjang. Saya merasa tersadar bahwa selama ini pemaknaan saya terhadap tujuan pendidikan adalah keliru. Saya hanya menuntut murid memahami apa yang saya ajarkan. Saya hanya dominan menilai aspek kognitif sebagai tolak ukur pencapaian hasil belajar murid. Namun, setelah saya mendalami pemaknaan pemikiran Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak, pandangan saya terhadap tujuan pendidikan menjadi lebih terarah, lebih tertuntun, serta semakin menjadari kekuatan utama nilai-nilai guru penggerak seperti nilai berpihak pada murid, kolaboratif,
mandiri, inovatif, dan reflektif adalah sebagai panduan dan pelita dalam menjalankan peran profesi sebagai seorang guru penggerak. Selanjutnya, refleksi findings atau pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa semua murid memiliki kemampuan dan kemauan untuk belajar yang sama. Sebagai guru, saya tinggal memberikan materi pembelajaran sesuai dengan materi yang ada dalam buku. Saya berpikir murid akan mengikuti proses pembelajaran saya dengan baik karena murid sudah dituntut untuk meraih batasan nilai yang telah ditetapkan. Sebelum momen tersebut, saya jarang menambah ilmu ataupun pengembangan wawasan terkait dengan keprofesian. Saya hanya disibukkan dengan rutinitas mengajar sehari-hari. Sebelum momen tersebut terjadi, saya juga berpikir bahwa inovasi dalam pembelajaran akan menyita waktu dan tenaga, sehingga hal itu sulit untuk dilakukan. Sebelum momen tersebut, saya hanya menyelesaikan permasalahan belajar siswa dengan mencari jalan keluar sendiri, tanpa sharing atau berkolaborasi dengan rekan sejawat. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa saya telah melaksanakan tugas saya sebagai guru dengan baik, tanpa tahu apakah pembelajaran saya telah bermakna atau tidak bagi murid. Sekarang, saya berpikir bahwa semua murid memiliki keunikan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Sebagai guru, tugasnya adalah untuk menuntun kodrat tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Sebagai guru, saya berpikir bahwa untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid, maka seorang guru haruslah memiliki nilai berpihak pada murid, nilai kolaboratif, nilai kemandirian, nilai inovatif, serta nilai reflektif. Nilai-nilai tersebut sangat penting untuk dimiliki dan menjadi jiwa yang menyatu dengan keseharian seorang guru penggerak. Tanpa nilai-nilai tersebut, tidak mungkin seorang guru mewujudkan peran sebagai pemimpin pembelajaran, mengembangkan orang lain, apalagi untuk memimpin manajemen dan pengembangan sekolah. Refleksi selanjutnya adalah future atau penerapan di masa depan. Beberapa kegiatan atau aktivitas pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah: 1. Melakukan asesmen diagnostik sebelum melaksanakan pembelajaran, serta merancang pembelajaran berdiferensiasi. 2. Melakukan inovasi dalam pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, game, atau ice breaking untuk mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman. Yang ketiga, saya akan sharing atau berbagi serta membangun ruang kolaborasi dan diskusi dengan rekan sejawat di sela waktu tidak mengajar, misal pada jam istirahat atau jam kosong, mengenai permasalahan yang dihadapi ataupun dalam hal peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, saya juga akan menyediakan waktu dalam sehari untuk belajar hal baru melalui platform digital mengenai pengembangan keprofesian dan lain sebagainya. Terakhir, saya akan menyediakan waktu setelah selesai melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk meminta umpan balik kepada murid serta kepada rekan sejawat setiap selesai merancang inovasi baru dalam pembelajaran. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.2 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.